Iya, Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir, masih tetap di channel saya Debbie Basjir TV. Saya mencoba membuat video ini untuk menjawab berbagai pertanyaan dari para jemaat di mana saja berada. Ya, salah satu pertanyaan yang sering saya temui adalah yang pertama, banyak orang bertanya begini, Bu, apakah dosa saya itu diampuni sama Tuhan apa tidak? Karena saya ini melakukan dosa yang terlalu besar. Ada yang perselingkuhan, ada yang bermacam-macam dosa. Saya mencoba menjawab, saudara jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak mengampuni dosa. Nah, syarat untuk diampuni Tuhan itu yang pertama adalah di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang pertama, syarat mutlak supaya kita diampuni dosa adalah kita mengakui dosa kita. Dan saya melihat ada banyak orang-orang yang mengalami lawatan Roh Kudus, ya, entah karena saudara mungkin beribadah di gereja atau saudara berdoa di rumah atau dengan baca Alkitab, dan juga banyak inbox dan SMS yang masuk kepada saya bahwa mereka mengalami sesuatu ketika mendengarkan khotbah-khotbah, dan banyak yang bertanya, Bu, kenapa ya setelah saya mendengar firman kayaknya ada sesuatu dalam hati saya yang mendorong saya untuk mengakui dosa saya. Dan ada begitu banyak orang yang sudah menelpon saya dan membuat pengakuan-pengakuan dosa, tetapi mereka itu bertanya apakah dosa saya diampuni atau tidak. Jawabannya ialah Tuhan mengampuni. Syarat pertamanya apa? Alkitab berkata, kita mengaku dosa kita. Barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan itu setia dan adil, dan Dia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi saudara tidak usah merasa tertuduh apakah dosa saya diampuni atau tidak. Syaratnya hanya satu, firman Tuhan berkata, barang siapa mengakui dosa, ya kuncinya adalah akuilah dosamu saudara. Ya, semerah apapun dosamu hari ini, Tuhan itu mengampunimu. Jangan mau dituduh oleh iblis. Karena kenapa? Ketika kita datang mengaku dosa kita, itu artinya ada kesadaran dalam hati kita yang merasa bahwa kita ini sudah melanggar hukum Tuhan, kita ini sudah melanggar sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan ketika kita mengakui, itu poin penting yang membuat hati Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Karena ada begitu banyak orang di luar sana, mereka sudah melakukan dosa tapi mereka tidak pernah mengakui. Nah, orang yang mengakui dosanya itu artinya apa? Ada satu sikap pertobatan. Karena itu firman ini berkata, apabila kita datang mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dan Dia menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi hari ini saudara dimanapun Anda berada, jangan pernah mau dituduh oleh iblis dan engkau berkata bahwa apakah Tuhan mengampuniku? Semerah apapun dosamu, entah itu dosa kenajisan, dosa apapun, pembunuhan sekalipun yang engkau pernah lakukan di masa yang lalu, kalau hari ini engkau mau bertobat, syaratnya adalah bertobat dan akui. Ada dosa yang memang harus kita akui kepada orang lain atau kepada hamba Tuhan, supaya iblis tidak lagi menuduh kita. Seperti contoh, beberapa waktu lalu ada seorang yang menelpon saya. Dia bilang dia sudah bertahun-tahun tertekan dengan dosa itu. Dia sudah minta ampun kepada Tuhan, tapi dia terus terintimidasi dan terus dia tertekan dengan dosa yang dia simpan itu. Tapi ketika dia menonton channel saya yang tentang akibat dosa tersembunyi, ada satu dorongan kuat dari Roh Kudus untuk dia itu mengakui dosanya. Nah, selama ini saudara, dia bilang dia bingung mencari tempat untuk pengakuan dosa karena memang tidak sembarangan. Semua orang itu yang pertama tidak mau mengaku dosanya karena dia takut ada yang tahu, lalu itu menjadi satu aib. Tapi saudara cari hamba Tuhan yang saudara percayai, lalu saudara akui dosamu. Dan dia bersaksi kepada saya, benar Bu, setelah saya mengaku dosa saya kepada ibu, itu seperti ada satu gunung batu di dalam hati saya yang roboh, seperti ada satu yang kayak gunung es yang mencair. Selama ini tekanan di dalam hati puluhan tahun yang dia simpan, setelah dia terbuka kepada saya, kita berdoa bersama, lalu dia menangis kepada Tuhan, dan
Dia merasa plong, saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata, apabila engkau mengaku dosamu, maka Tuhan itu setia dan adil. Jangan tunggu lagi, saudara. Kalau hari ini engkau masih menyimpan dosa, akui. Dan yang kedua, jangan pernah merasa Tuhan tidak mengampuni. Ketika engkau mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, maka Tuhan sudah mengampunimu. Buang semua intimidasi iblis, hiduplah di dalam takut akan Tuhan, hiduplah di dalam janji-janjinya, sebab engkau pantas untuk berbahagia. Ya, syarat yang kedua supaya kita diampuni dosa kita adalah firman Tuhan berkata, maka apabila engkau mengampuni dosa sesamamu, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Syarat yang kedua supaya dosa kita diampuni adalah kita juga harus melepaskan pengampunan. Jadi saudara, ketika engkau sudah minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosamu, tapi engkau masih menyimpan kepahitan kepada orang lain, atau engkau masih menyimpan kekecewaan orang lain dan engkau tidak mengampuni, maka sia-sia. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Injil Matius 6 ayat 14 berkata begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni dosamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi yang kedua adalah sehebat apapun engkau datang, pengakuan dosa, engkau berdoa kepada Tuhan, kalau engkau tidak mengampuni dosa orang lain, maka engkau tidak akan diampuni. Loh saudara, kenapa begitu? Karena kita mungkin berkata, loh Tuhan berkata semua dosa kita akan diampuni kalau kita datang mengakui. Lah kok kalau saya tidak mengampuni, saya tidak diampuni juga? Masa firman Tuhan itu bertolak belakang? Saudara, dalam artian bahwa ketika engkau mengampuni dosa orang lain, itu artinya engkau sedang membuka pintu pengampunan Allah atas hidupmu. Tapi waktu engkau tidak mengampuni dosa orang lain, engkau sedang menutup pintu pengampunan Allah atas hidupmu. Jadi kunci itu ada di tangan kita. Waktu engkau lepaskan pengampunan bagi orang lain, engkau sedang membuka pintu pengampunan Allah atas dirimu sendiri. Tapi ketika engkau tidak mengampuni orang lain, maka engkau sedang menutup pintu pengampunan Allah atas hidupmu sendiri. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan kepadanya. Saudara bisa bayangkan kalau orang itu dosanya gak diampuni, padahal kan dalam setiap hari kita itu lebih banyak bikin dosa daripada bikin yang baik. Kita itu lebih banyak melakukan kesalahan daripada melakukan kebaikan. Nah, kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita sedang menumpuk ya dosa-dosa kita sedang menumpuk kutuk atas hidup kita sendiri. Makanya ini yang banyak orang Kristen tidak mengerti. Engkau mau ibadah hari Minggu, engkau mau doa puasa, engkau mau melakukan apapun, kalau engkau tidak mengampuni dosa orang lain, maka dosamu tidak diampuni oleh Tuhan. Ini saatnya mari bertindak. Semua dosa akan diampuni oleh Tuhan kalau engkau mengampuni orang lain. Tapi Tuhan mengampuni kita dengan satu syarat, artinya kita datang mengakui dosa kita itu dengan sikap yang bertobat. Bukan artinya, oh saya diampuni, besok saya berdosa lagi. Itu artinya engkau mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jadi ingat dua syarat itu supaya Tuhan mengampuni kita. Yang pertama, akui dosamu. Yang kedua, ampuni dosa orang lain. Memang berat, tapi kita harus memutuskan untuk melakukan standar Tuhan supaya engkau hidup berbahagia di dunia ini. Saya sudah melihat banyak orang yang hidupnya tidak berbahagia. Kenapa? Karena dosanya tidak diampuni, karena dia tidak mau mengampuni dosa orang lain. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Anda mau diampuni oleh Tuhan atau tidak diampuni, Andalah yang menentukannya. Tuhan memberkati. Tangan Tuhan selalu menyambut orang yang mau berbalik. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang mungkin saat ini sedang merasa dosaku terlalu besar. Aku tidak diampuni. Aku sudah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mari angkat tanganmu di tempatmu dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang mendengarkan siaran ini dan mungkin mereka pikir bahwa Tuhan tidak mengampuni mereka. Sebesar apapun dosa yang sedang mereka alami hari-hari ini, kami tahu kasih Tuhan lebih besar. Apapun kejatuhan yang sudah dilakukan Tuhan, hamba-Mu tahu bahwa kasih-Mu lebih besar dari segala dosa-dosa kami. Karena itu hamba berdoa, Tuhan angkat anak-Mu hari ini, bahwa dia kembali kepadamu dan bahwa dia mengerti bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggarannya. Dan karena itu hari ini Tuhan, Engkau menyucikan dia kembali, bahkan Engkau memakaikan kepada dia jubah yang baru, jubah yang putih yang Engkau berikan. Biarlah dia boleh memberi
sebuah penghargaan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Biarlah Tuhan berikan kekuatan untuk anakmu bisa menjaga kekudusan dan jubah yang putih itu yang sudah Tuhan berikan baginya. Hari ini dosanya sudah dihapuskan. Bahkan kami percaya tidak ada kutuk lagi atas kehidupannya. Karena yang lama sudah berlalu, biarlah yang baru itu datang Tuhan. Engkau tuntun anakmu bawa dalam pertobatan yang sesungguhnya, sehingga dia boleh terus melihat janji firman-Mu digenapi atas kehidupannya. Hari ini kami tolak setiap intimidasi iblis atas kehidupannya. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang memberikan kekuatan dan kuasa atas kehidupannya, dan dia boleh berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena dosa kami telah diampuni oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.